Dimohon buat Bapak Bupati yang terhormat yang ada di... Banjir melanda sejumlah desa di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Banjir terparah ada di Kelurahan Tuko Sibuluan, Kecamatan Pandan. Mohon solusinya. Derasnya arus banjir membuat sebagian warga mengungsi ke tempat yang lebih aman. Ratusan rumah warga terkena banjir antara 50 cm hingga 1 meter. Petugas BPBD setempat berupaya mengevakuasi warga menggunakan perahu karet. Banjir melanda sejumlah desa di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Pandan, Barus, dan Kecamatan Sorkam. Banjir terjadi akibat meluapnya sejumlah sungai setelah wilayah ini diguyur hujan lebat sepanjang hari ini. Tak hanya di Tapanuli Tengah, 18 titik di Tangerang Selatan, Banten juga terendam banjir. Data dari BPBD Tangerang Selatan mencatat hingga Selasa sore ini terdapat 18 titik lokasi banjir serta 2 titik lokasi longsor. Salah satunya di perumahan Puri Bintaro Indah Ciputat. Petugas BPBD terus mengevakuasi warga ke tempat lebih tinggi dengan menggunakan perahu karet. Banjir yang merendam perumahan ini hingga setinggi 90 cm ini diakibatkan karena intensitas curah hujan yang tinggi serta meluapnya anak Kali Angke. Banjir merendam perumahan juga terjadi di perumahan Jati Bening Permai, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat. Ketinggian air mencapai 1 meter. Selain merendam perumahan Jati Bening Permai, sekolah dan masjid turut terendam banjir. Banjir diakibatkan hujan deras dan disertai kiriman air dari kampung yang posisinya berada di atas dan luapan dari Kali Cakung yang debit airnya tinggi. Warga menceritakan banjir mulai naik dengan cepat ke perumahan Jati Bening Permai dan masjid serta sekolah. Meski banjir tinggi, warga masih bertahan di rumah masing-masing yang mayoritas berlantai 2. Perumahan Jati Bening Permai salah satu perumahan yang kerap dilanda banjir saat hujan turun deras. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 7 rumah warga ludes terbakar pasca terjadinya tawuran antar 2 kelompok pemuda yang terjadi di sebuah pemakaman Beroangin, Kecamatan Talo, Makassar, Sulawesi Selatan. Petugas damkar dan polisi yang tiba di lokasi sempat kewalahan memadamkan api karena kedua kubu masih terlibat bentrokan. Tujuh unit rumah warga habis terbakar pasca terjadinya tawuran antar 2 kelompok warga Borta dan warga Sapiria yang terjadi di sebuah pemakaman Beroangin, Kecamatan Talo, Makassar, Sulawesi Selatan. 2 kelompok warga yang terlibat bentrok saling melempar petasan, bom molotov hingga senapan angin. Akibat peristiwa ini diduga 1 warga meninggal dunia. Petugas damkar dan polisi yang tiba di lokasi sempat kewalahan memadamkan api karena kedua kubu masih terlibat bentrokan. Tawuran ya, perkelahian kelompok di situ. Memang armada sudah di-standby-kan berdekatan dengan lokasi. Tadinya kita standby di kantor Kecamatan Talo, tapi pada saat informasi masuk sudah terjadi pembakaran, armada sudah bergerak mendekati area, hanya masih krusial lokasinya. Penyebab kebakaran diduga dilakukan dengan sengaja oleh kelompok tertentu karena ditemukan jerigen berisi BBM yang ditemukan di atas rumah salah satu warga. Ya, seperti itu. Jadi pada saat tawuran juga tadi sempat dilerai sama anggota, ya, anggota berseragam, kemudian anggota yang berpakaian sipil tawuran. Sementara untuk penyebab kebakaran masih kita dalami. Hingga kini polisi bersenjata lengkap masih disiagakan di sekitar lokasi tawuran untuk mengantisipasi terjadinya bentrokan susulan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yusfin, iNews melaporkan. Detasemen Khusus Densus 88 Anti Teror Polri menangkap 5 orang perekrut anak-anak untuk bergabung bersama jaringan terorisme. Polisi menyebut perekrut menggunakan game online hingga Instagram untuk merekrut anak-anak menjadi teroris. Detasemen Khusus Densus 88 Anti Teror Polri mengungkapkan kasus perekrutan anak-anak ke dalam kelompok terorisme.
Sebanyak 5 orang berhasil ditangkap Densus 88 dan 1 diantaranya merupakan residivis. 5 tersangka ditangkap lewat 3 kali pengungkapan sejak akhir 2024 hingga November 2025. Dari hasil penyelidikan dan penyidikan, setahun ini benar bahwa telah ditemukan 3 perkara, yaitu perkara utama secara terpisah yang menggunakan modus rekrutmen anak dan pelajar dengan memanfaatkan ruang digital, termasuk diantaranya media sosial, game online, aplikasi perpesan instan, dan situs-situs tertutup. Sementara itu, terdapat lebih dari 110 anak dan pelajar teridentifikasi perekrutan oleh para tersangka. Dari Jakarta, Danandaya Arya Putra, iNews melaporkan. Ya, polisi mengungkap modus perekrut anak-anak dan pelajar untuk masuk ke dalam kelompok teroris. Para pelaku melakukan propaganda melalui media sosial, memantau aktivitas anak di media sosial, serta berkomunikasi dengan anak melalui chat yang lebih privat. Detasemen Khusus Densus 88 Anti Teror Polri menjelaskan modus baru perekrutan anak-anak dan pelajar oleh jaringan teroris. Densus 88 menyebutkan pelaku memanfaatkan ruang digital, termasuk media sosial, game online, hingga aplikasi pesan instan. Adapun modusnya antara lain pelaku menyebarkan propaganda melalui platform media sosial terbuka seperti Facebook, Instagram, dan game online. Propaganda dilakukan secara bertahap menggunakan video pendek, animasi, meme, serta musik yang dikemas menarik guna membangun kedekatan emosional dan memicu ketertarikan ideologis. Setelah ada anak yang dianggap menjadi target potensial untuk direkrut, pelaku didekati secara intensif. Mereka kemudian akan dihubungi secara pribadi melalui platform yang lebih tertutup, seperti WhatsApp dan Telegram. Sebelumnya, para pelaku terlebih dahulu memantau aktivitas anak di media sosial. Anak-anak yang dianggap rentan karena adanya sejumlah faktor sosial kemudian ditarget. Misalnya, anak yang pernah menjadi korban perundungan, kurang perhatian di dalam keluarga, sedang mencari jati diri, marginalisasi sosial, hingga kurangnya pemahaman agama. Sejauh ini sudah ada 110 anak yang diduga menjadi korban perekrutan jaringan terorisme. Anak-anak ini berada di rentang usia 10 hingga 18 tahun yang tersebar di 23 provinsi. Ya, kita ke informasi lain, pemirsa. Menteri Hukum RI Supratman Andi Aktas menilai polisi yang menduduki jabatan sipil sebelum adanya putusan MK tidak perlu mundur. Sementara itu menindaklanjuti putusan MK mengenai penugasan anggota Polri di jabatan sipil, Kapolri membentuk tim Pokja. Menteri Hukum RI Supratman Andi Aktas menilai putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan gugatan polisi harus mundur jika menjabat di luar institusi Polri bersifat final dan mengikat. Meski demikian, menurut Menkum, putusan MK tersebut tidak berlaku surut sehingga polisi yang telah menduduki jabatan sipil sebelum adanya putusan MK tak perlu mengundurkan diri. Menurut saya, terkait dengan putusan MK bersifat final. Tetapi menurut saya yang sudah terjadi itu artinya tidak berlaku. Dalam pengertian, bagi mereka yang akan diusulkan menduduki jabatan berikutnya ke jabatan sipil, kalau tidak berkaitan dengan tugas pokok kepolisian, wajib untuk mengundurkan diri atau pensiun. Tapi bagi mereka sekarang yang sudah menjabat sekarang, kecuali kepolisian menarik, kemudian, tapi mereka tidak perlu mengundurkan karena kan mereka sebelum putusan MK mereka sudah menjabat itu. Nah, karena itu nanti sebagai tim reformasi Polri juga nanti kita akan bicarakan.
Sementara itu, menindaklanjuti putusan MK, Kapolri membentuk tim kelompok kerja yang nantinya akan koordinasi lintas lembaga. Menurut Kadif Humas Polri, Pokja akan membuat kajian cepat terkait putusan MK agar tidak menimbulkan multitafsir. Bahwa Polri akan membentuk tim Pokja yang bisa membuat kajian cepat terkait dengan putusan dari MK tersebut, sehingga tidak menjadi multitafsir harapannya ke depan. Karena hal ini juga menyangkut adanya beberapa hal yang terkait dengan kementerian lembaga yang lainnya. Misalnya, sebagai contoh, bahwa duduknya personil Polri yang berada di luar struktur itu khususnya untuk yang jabatan bintang 2 ke atas atau jabatan pembina tinggi, madya dan pratama itu berdasarkan cap presiden. Kalau untuk yang di bawahnya itu berdasarkan cap dari kementerian lembaga. Oleh karena itu, Bapak Kapolri mengharapkan bahwa tim Pokja membuat kajian percepatan tadi bisa menjadi landasan kita dengan berkolaborasi, berkonsultasi, dan berkoordinasi dengan kementerian lembaga terkait, baik itu dari Menpan RB, kemudian dari BKN, Badan Kepegawaian Nasional, kemudian dari Menkum, kemudian dari Menteri Keuangan, maupun dari MK sendiri selaku pemutus, sehingga harapannya tidak menjadi multitafsir di depan. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi memutuskan anggota Polri tak lagi bisa menduduki jabatan sipil atas penugasan Kapolri. Jika ingin menduduki jabatan sipil, maka polisi harus mengundurkan diri atau pensiun terlebih dahulu. Hal ini menjadi bagian dari putusan perkara terkait gugatan atas norma Pasal 28 Ayat 3 dan penjelasan Pasal 28 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tim Liputan Aijus melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, Majelis Sidang Komisi Informasi Pusat geram lantaran dokumen yang diserahkan UGM dalam keadaan disamarkan. UGM beralasan informasi disamarkan karena terdapat nilai Joko Widodo. Kayak gini nih, transkrip nilai kan mau membuktikan, benar nggak? Si Ani. Majelis Sidang Komisi Informasi Pusat dibuat geram dengan sikap dari perwakilan UGM. Ketua Majelis Sidang Rospita Vicky Pauline geram lantaran dokumen yang diserahkan UGM dalam keadaan disamarkan isinya. UGM beralasan informasi dalam berita acara itu disampaikan karena terdapat nilai Joko Widodo. Masa berita acara berkaitan dengan nilaian sih? Karena itu ada nilainya, Bu. Ada nilai kan di dalamnya. Kalau satu dokumen berisi informasi rahasia, nilai kan tidak otomatis informasinya menjadi dikecualikan. Nilainya saja yang ditutup kan? Berarti kan dokumen lainnya masih menjadi informasi publik. Gitu loh. Nah, itu udah dilakukan uji konsekuensi belum? Kalau untuk yang... Nih kayak gini nih, transkrip nilai kan mau membuktikan, benar nggak? Si Ani ada kuliah dari semester 1, 2, 3, 4, 5 sampai semester 8 misalnya kan. Bahwa di situ ada nilainya ditutup. Tapi bahwa ada bukti yang menyatakan bahwa yang bersangkutan pernah kuliah, itu menjadi informasi terbuka atau tidak, itu yang saya tanya. Ada nggak dilakukan uji konsekuensi? Kalau spesifik itu belum ada ya. Sidang sengketa informasi ijazah Jokowi ini digelar di Jakarta. Sidang dihadiri koalisi bongkar ijazah Jokowi sebagai pemohon dan termohon dari UGM, KPU, dan Polda Metro Jaya. Dalam sidang sengketa informasi di Komisi Informasi Pusat, KPU Solo dicecar soal pemusnahan arsip salinan ijazah Joko Widodo yang baru 1 tahun. Padahal menurut aturan, arsip pemusnahan baru bisa dilakukan minimal setelah 5 tahun. Emang masa retensi penyimpanan arsipnya berapa lama? Kalau buku agenda sesuai dengan PKPU 17 tahun 2023 itu 1 tahun aktif, 2 tahun inaktif. Sebentar. 1 tahun penyimpanan arsip 1 tahun? Yakin? Beda-beda. Ya, buku agenda kan tuh agenda. Kan harusnya mengacu ke undang-undang kearsipan ya, itu minimal 5 tahun loh. Minimal. Masa sih 1 tahun arsip dimusnahkan? Pengunjung harap tenang ya. Dari PKPU ya Ibu ya. PKPU-nya KPU RI. Yang mestinya merujuk pada JRA. PKPU nomor berapa coba yang menyatakan dimusnahkan? Tahun 2023. Jadi ada arsip yang bersifat musnah dan tetap. Nah ini termasuk agenda surat itu termasuk yang musnah. Kemudian ya, ini
Ini PKPU-nya tahun 2023 loh. Ini baru tahun 2000, ini baru berlakunya 2023 nih. Masih PKPU Pak. Ya, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia menolak pengesahan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ya, meski hujan, masa aksi tetap bertahan menyuarakan penolakan rancangan Undang-Undang KUHP menjadi undang-undang di depan gerbang Pancasila DPR RI Jalan Gelora Jakarta Pusat pada Selasa siang. Di sisi lain, sejumlah pendemo memblokade Jalan Gelora. Massa menghentikan laju mobil yang melintas dan menyuarakan setiap tuntutan di hadapan para pengendara. Massa aksi juga membawa poster tentang penolakan RUU KUHP. Massa aksi menilai revisi KUHP yang disahkan tidak mementingkan partisipasi publik. Ya, pemirsa, hari ini DPR RI resmi menyahkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. KUHP baru akan berlaku 2 Januari 2026. Tibalah saatnya kami minta persetujuan fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Terima kasih. Revisi KUHP resmi disahkan hari ini. Peresmian dilakukan pada sidang paripurna ke-8 masa persidangan 2 tahun 2025-2026. DPR tegaskan revisi KUHP sudah melalui pembahasan mendalam dengan sejumlah perwakilan sipil dan ahli. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas memastikan KUHP yang baru saja disahkan akan berlaku pada 2 Januari 2006 mendatang. Berlakunya KUHP ini akan bersamaan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang sudah lebih dahulu pengesahannya. Yang jelas bahwa dengan berlakunya KUHP kita di tahun 2026, 2 Januari yang akan datang, sekarang KUHP-nya juga sudah siap. Jadi otomatis dua hal ini, hukum material dan formilnya itu dua-duanya sudah siap. Sementara itu, Komisi 3 DPR RI klarifikasi atas informasi yang beredar terkait KUHP yang baru. Mereka menekankan bahwa saat ini banyak korban dari KUHP lama, salah satunya kasus yang melibatkan Roy Suryo terkait ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Semua fraksi menyadari bahwa penyadapan itu harus diatur secara hati-hati dan harus dilakukan dengan izin pengadilan. Pertama, penangkapan itu harus dilakukan setelah adanya penetapan tersangka. Penetapan tersangka itu tentu mensyaratkan dua alat bukti, ya. Lalu penahanan itu, ya, syaratnya ini jauh lebih berat, ya, jauh lebih objektif dibandingkan dengan apa yang diatur di KUHP Orde Baru. Sekarang ini banyak sekali orang menjadi korban KUHP Orde Baru. Lihat misalnya rombongannya kelompoknya Roy Suryo dan segala macam, itu kan korban KUHP Orde Baru. Kenapa? Ya, kalau menurut standar KUHP baru, Roy Suryo CS ini penanganan kasusnya bisa dengan restoratif justice. DPR menyebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru ini lebih berpihak kepada rakyat dan menghadirkan keadilan yang lebih manusiawi. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Hujan yang mengguyur Jakarta pada Selasa sore membuat sejumlah wilayah terendam banjir. Banjir tersebut mengakibatkan kemacetan dan sejumlah kendaraan mati mesin. Dilanda hujan lebih dari 3 jam, terowongan Halim di Jalan Raya DI Panjaitan, Jakarta Timur banjir. Ketinggian air mencapai 60 cm mengakibatkan kemacetan. Para pengemudi roda 4 dan roda 2 yang melintas jalan tersebut harus mengurangi kecepatan. Sementara pengendara roda 2 yang nekat menerobos banjir harus mengalami mati mesin. Banjir juga merendam ruas jalan raya Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Tidak hanya membuat angkutan umum mogok, air setinggi 30 cm ini menyebabkan sejumlah pengendara sepeda motor yang takut mogok terpaksa menggunakan trotoar.
Sementara itu, Jalan Ciledug Raya banjir dengan ketinggian air 30 cm membuat arus lalu lintas dari arah Kebayoran menuju Cipulir padat merayap. Sejumlah pengendara yang nekat menerobos genangan air mengalami mati mesin atau mogok. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, hujan turun mengguyur Jakarta sejak siang hingga sore menyebabkan banjir di sejumlah titik. Lantas langkah apa yang diambil oleh pemerintah untuk mencegah banjir lebih besar di Jakarta? Kita sudah tersambung dengan Kepala Pusat Data dan Informasi Kebencanaan BPBD Provinsi DKI Jakarta, Bapak Muhammad Yohan. Selamat malam, Pak Yohan. Selamat malam. Terima kasih sudah bergabung dengan iNews Prime, Bapak. Untuk hari ini setelah tadi Jakarta diguyur hujan sejak siang, ada beberapa titik nih Pak yang terendam banjir di Jakarta. Baik, jadi mulai tercatat ada genangan itu pukul 2 ya, itu ada 3 ruas jalan yang tergenang. Namun terus bertambah pukul 3 itu ada 16 RT yang tergenang, selain 3 ruas jalan tadi yang tergenang. Kemudian terus bertambah genangannya ya, hingga puncaknya itu pada pukul 18 ya, itu ada sekitar 42 RT yang tergenang. Namun untuk posisi terkini sampai dengan pukul 21 ini tersisa 25 RT yang tergenang ya, dengan ketinggian genangan paling tinggi ini saat ini sekitar 60 cm ya untuk yang terkini ya, sampai pukul 21. Namun demikian tadi pukul 18 itu sempat ada wilayah-wilayah yang memang tergenang sampai 90 cm ya. Syukur sekarang sudah berkurang cukup cepat ya, surutnya cukup cepat dari beberapa titik. Sekarang tersisa 25 RT yang masih tergenang ya, kira-kira seperti itu. Ada belasan bahkan puluhan titik yang tergenang banjir, ini penyebabnya apa, Pak Yohan? Baik, memang terpantau bukan hanya di Jakarta yang hujannya cukup deras ya, tapi di wilayah seputar Jakarta seperti di Kota Bogor, di Kota Depok, Kabupaten Bogor, bahkan dapat info di Bekasi juga hujannya cukup deras ya, sehingga tentunya ketika hujan itu cukup intensitasnya cukup tinggi, ada batasan kapasitas daripada saluran air dan sungai yang mengakibatkan akhirnya terjadi meluap ya, dan menimbulkan genangan. Jadi kira-kira seperti itu yang nampaknya yang menjadi penyebab genangan itu hari ini cukup banyak ya, dikarenakan curah hujannya beserta debit airnya itu cukup masif ya, sehingga mengakibatkan genangan. Ini ada informasi bahwa curah hujan ini akan tetap tinggi sampai tahun 2026, terutama sampai bulan Februari begitu Bapak. Ini apa yang perlu dievaluasi supaya tidak terjadi tidak terjadi banjir lebih parah lagi begitu untuk esok hari? Baik, tentunya mengevaluasi banjir itu ya tentunya kita lakukan sepanjang tahun ya. Jadi bukan hanya dievaluasi, tapi ada langkah nyata yang kami lakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Ada pendekatan penanganan banjir itu secara struktural maupun non struktural. Yang struktural tentunya kita berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait penanganan banjir ya. Alhamdulillah di Jakarta untuk dinas-dinas itu cukup solid ya. Seperti contohnya Dinas Sumber Daya Air, ini apabila terjadi hujan bersama BPBD dan unsur-unsur di kelurahan, kita ini patroli biasanya ya, membawa pompa mobil yang akhirnya bisa mempercepat apabila ada titik-titik yang dianggap krusial ini, dengan pompa mobil itu bisa segera kita sedot ya genangannya. Seperti tadi yang disampaikan bahwa ada genangan di Jalan Ciledug Raya, itu memang ada patroli di sana yang memang selalu standby dengan pompa mobile. Selain itu, Dinas Sumber Daya Air juga memiliki pompa-pompa stasioner ya, jumlahnya cukup banyak dan memang ditempatkan di titik-titik tertentu seperti di Kemang ya, itu ada satu pompa stasioner yang diaktifkan.
Namun demikian pada hari ini juga tetap jalan di Kemang itu beberapa saat itu tergenang ya, dikarenakan memang curah hujannya cukup tinggi dan debit airnya itu tidak tertampung oleh saluran air. Kalau untuk rekayasa cuaca sudah dilakukan, Bapak? Bagaimana, Mbak? Untuk rekayasa cuaca apakah sudah dilakukan? Oh, sudah dilakukan. Tapi yang untuk hari ini memang kita tidak ada rekomendasi dari BMKG maupun BNPB untuk melaksanakan modifikasi cuaca ya. Jadi kita walaupun memiliki anggaran untuk melaksanakan hal tersebut, otorisasinya ini juga kita harus dapat saran dan masukan juga persetujuan dari BNPB maupun dari BMKG ya. Nah, untuk kejadian hari ini memang tidak ada rekomendasi dari BMKG maupun BNPB. Tapi pada tanggal 5 sampai 10 November kemarin, kita betul-betul disarankan oleh BMKG dan BNPB untuk melaksanakan rekayasa cuaca ya, operasi modifikasi cuaca ya, sehingga pada beberapa hari itu hanya 1 hari yang memang terjadi hujan tapi tidak menimbulkan genangan, walaupun diperkirakan intensitasnya cukup tinggi ya di hari tersebut. Baik, Pak Yohan, terima kasih atas informasinya. Selamat malam dan salam sehat selalu. Ya, pemirsa, tim SAR gabungan menemukan 2 korban tewas tertimbun tanah longsor di Desa Cipenying, Cilacap, Jawa Tengah. Ya, kedua jenazah teridentifikasi bernama Arum Purnamasari, balita berusia 4 tahun, dan Lilis Safitri, wanita 39 tahun. Kedua korban diketahui merupakan ibu dan anak, ditemukan berdekatan. Kedua korban tewas diduga tak bisa melarikan diri saat material longsor tanah menerjang. Kepala Basarnas Cilacap, Muhammad Abdullah, mengatakan pada hari ke-6 ini pencarian korban terkendala kondisi tanah yang gembur karena bercampur air. Pencarian pada hari ke-6 dihentikan pada pukul 16.15 WIB karena hujan turun. Dengan ditemukannya 2 jenazah pada hari ini, maka total 18 jenazah berhasil ditemukan dalam keadaan meninggal dunia dan 5 orang masih dalam pencarian. Mulai pada pukul 05.30 dan kita akhiri pada hari ini pukul 16.15 dikarenakan hujan. Dan dalam pelaksanaan operasi SAR di hari ke-6 ini kita telah berhasil menemukan dan mengevakuasi 2 korban, semuanya di worksite B2 atas nama Arumi Purnamasari, 4 tahun dan perempuan, terevakuasi pada pukul 15.03. Dan yang kedua atas nama Lilis Safitri, perempuan 39 tahun, terevakuasi pada pukul 16.12. Pak, itu satu keluarga dengan? Ya, satu keluarga. Ibu dan anak. Itu ditemukan di mana itu? Di worksite B2. Enggak, artinya dia berdekatan ataukah? Keluarga Prada Luki menghadang Letko Justik Hadinata setelah mengikuti sidang lanjutan sebagai saksi dalam kasus kematian prajurit TNI AD Prada Luki. Keluarga menyebut Letko Justik tidak jujur dan terlalu banyak lupa. Keluarga Prada Luki langsung menghadang Letko Justik sesaat setelah keluar ruang sidang. Keluarga Prada Luki tidak terima dengan kesaksian yang disampaikan Letko Justik terkait kematian Prada Luki. Keluarga menyebut Letko Justik banyak berbohong, bahkan selalu mengaku lupa dengan kejadian yang menimpa Prada Luki. Dalam sidang, Letko Justik Hadinata diperiksa sebagai saksi tambahan untuk terdakwa Sertu Thomas Awi CS. Letko Justik mengaku tidak ingat pernah memberikan perintah kepada Made Juni pada 28 Juli atau hari ketika Prada Luki disiksa. Letko Justik menegaskan ia hanya memerintahkan dan diintel Sertu Thomas Awi untuk memeriksa 2 prajurit, yakni Prada Luki dan rekannya. Ibunda Prada Luki mengatakan Letko Justik tidak jujur dan menutupi kejadian sebenarnya. Hasil pemeriksaan terhadap
Tapi kami heran, kok bisa waktu ini belum terlalu jauh loh. Tapi dia banyakkan lupa dan amnesia. Kesian ya, mau korbankan anak buahnya demi jabatan, kami tidak tahu. Tidak apa-apa, Tuhan memberkati Bapak Danyon, itu saja. Kami kecewa dengan kesaksian seorang komandan batalion yang harusnya dia itu ankum tertinggi di dalam batalion tersebut. Tetapi herannya, masa tidak ada laporan dari anggota yang menangani almarhum sampai tanggal 5 baru dia mendengar informasi. Informasi lainnya pemirsa, dugaan korupsi kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS kian tercium. KPK terus mendalami modus penjualan tanah negara dan pembengkakan anggaran. Setelah ramai diberitakan soal utang negara yang menumpuk akibat proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS, kini KPK tengah melakukan penyelidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam mega proyek warisan Joko Widodo itu. Selain mencurigai adanya dugaan penggelembungan anggaran, KPK juga menduga ada korupsi pembelian lahan dalam proyek strategis nasional itu. Menurut KPK, modus yang dilakukan adalah membeli lahan negara yang dijual kembali ke negara. Nah, jadi KPK mendalami bagaimana proses-proses pengadaan, salah satunya terkait dengan pengadaan lahannya. Bagaimana pihak-pihak ini kemudian melakukan pengadaan lahan yang digunakan untuk jalur kereta cepat tersebut. Budi juga menjelaskan untuk melengkapi penyelidikan, KPK telah meminta keterangan sejumlah pihak. Tim juga melakukan pendalaman analisis terkait dengan informasi-informasi lainnya, sehingga nanti bisa saling mendukung dan melengkapi dalam proses atau tahapan di penyelidikan ini. Setelah 2 tahun melaju kencang, kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS ternyata menyimpan banyak masalah. KPK tentunya dituntut juga mampu bergerak cepat mengungkap berbagai dugaan korupsi di dalam proyek strategis nasional itu. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu terkait skema pembayaran utang WUS, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut masih dalam pembahasan. Erlangga juga tidak menjelaskan opsi yang mengerucut pembayaran utang. Tadi ketemu KCIC ya Pak? Bahas apa Pak? KCIC pertemuan teknis. Soal pembahasan itu gimana? Teknis belum kita belum selesai pembahasan. Ya. Pak, tapi untuk KCIC apakah udah ada opsi-opsi yang mengerucut Pak terkait dengan masalah utang Pak? Belum, pembahasan belum selesai. Ya. Pemirsa, Gubernur Bank Indonesia Ferry Warjio menyatakan penerapan redenominasi butuh waktu cukup lama. Sementara itu Ferry juga mengungkap ada sejumlah tahapan yang dibutuhkan untuk melaksanakan redenominasi. Dalam rapat kerja dengan Komite 4 DPD RI kemarin Senin, Gubernur Bank Indonesia menjelaskan butuh waktu 5 hingga 6 tahun untuk menerapkan redenominasi rupiah. Redenominasi adalah pemangkasan atau penyederhanaan nilai mata uang tanpa memengaruhi nilai tukarnya yang dilakukan saat kondisi ekonomi sedang stabil atau sehat. Contohnya, uang pecahan Rp1.000 diubah menjadi Rp1. Tahapan redenominasi mulai dari penerbitan Undang-Undang Perubahan Harga Rupiah hingga persiapan implementasinya. Terkait beragam tahapan tersebut, BI akan fokus terlebih dahulu untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi. Tapi itu prosesnya nanti harus paralel. Itu perlu kurang lebih 5-6 tahun dari sesak undang-undang sampai kemudian selesai. Jadi fokus kami sekarang, Bu, Bapak, yuk kita jaga stabilitas, dorong pertumbuhan dulu. Ya, seperti itu. Ya, itu yang harus kita lakukan. Tadi Ibu kan nanya, tahapannya gimana? Tahapannya 1, undang-undangnya harus jelas. 2, tentu saja ada transparansi harga. 3, harus nanti bagaimana desain dari uang. 4, harus bagaimana uang lama sama uang baru itu harus berjalan beriringan. Sebelumnya, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudisadewa memastikan pihaknya bukanlah pengusul RUU redenominasi yang ditargetkan rampung 1 tahun ke depan.
Kebijakan redenominasi rupiah atau penyederhanaan nilai mata uang sepenuhnya menjadi kewenangan Bank Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan berikut tahapan yang perlu dilakukan untuk menerapkan redenominasi rupiah. Pertama, penerbitan UU redenominasi. Hal tersebut jadi syarat utama sebelum seluruh proses dimulai. Kedua, penyusunan aturan tentang transparansi harga dari barang yang diperjualbelikan di Indonesia. Langkah ini dilakukan supaya masyarakat tidak bingung selama masa transisi dan memahami bahwa redenominasi tidak mengubah nilai barang. Ketiga, BI lakukan penyusunan desain dan pencetakan uang baru. Proses ini memerlukan waktu serta koordinasi lintas lembaga. Keempat, masa transisi ketika uang lama dan uang baru beredar bersama. Informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetap kembali di iNews Prime dan kita ke informasi olahraga. Pemirsa, Timnas Indonesia U22 menghadapi Timnas Mali dalam laga uji coba jelang SEA Games 2025. Laga digelar di Stadion Pakansari Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Antusias supporter untuk melihat laga Garuda Muda melawan Mali terlihat dari banyaknya pendukung yang datang ke Stadion Pakansari Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Mereka datang sejak sore tadi. Adapun pertandingan sudah berakhir dengan skor imbang 2-2. Ya, lalu seperti apa jalannya pertandingan? Kita sudah tersambung dengan rekan Indra Setiabudi yang ada di Stadion Pakansari Bogor. Selamat malam Indra. Gimana tadi pertandingannya Indra? Selamat malam Indra. Baik, selamat malam Reni dan juga pemirsa. Untuk terkait pertandingan ini sangat seru sekali. Ini saling serang antara Timnas Mali maupun juga Timnas U22 Indonesia. Ini yang mana seru sekali dengan berhasil menahan imbang Reni ini dengan skor 2-2. Mengingat memang untuk taktik ini lebih baik dibanding pertandingan di leg pertama. Yang mana memang kalau kita ketahui bersama bahwa di leg pertama ini Indonesia kalah telak dengan skor 3-0. Yang mana memang ini untuk membuktikan Indonesia bahwa dirinya sudah mengikuti ataupun sudah mengetahui taktik yang dilakukan Mali sehingga Indonesia berhasil tahan imbang dengan skor 2-2, yang mana Indonesia sempat menambah skor di babak kedua, yang mana ini Rafael Struijk ini berhasil mencetak gol namun diimbangkan lagi. Yang mana ini penting sekali untuk timnas Indonesia dalam menguatkan mental jelang pertandingan nantinya di Asia Games 2025 yang akan diselenggarakan di Thailand nanti. Yang mana Anda bisa saksikan antusias masyarakat ini sangat ramai sekali. 7.000 lebih para penduduk Indonesia memadati stadion tempat saya melaporkan di Pakansari Bogor, Jawa Barat. Dan untuk mengetahui situasi terkini, kami akan tanyakan salah satu ke para supporter Indonesia pastinya. Gimana Mas tanggapan Indonesia bisa menahan imbang dengan skor 2-2 Mas? Tanggapan pertandingan hari ini alhamdulillah berjalan lancar, meskipun kita seri ya, dibandingin leg pertama itu bagusan leg kedua untuk timnas. Oke, ini berarti yakin Mas Indonesia ini bisa siap menghadapi nanti di Asian Games 2020 mendatang? Ya, pasti siap, juara pasti mendukung Indonesia untuk menang terus ya Mas ya? Terus berjuang terus, pasti juara. Ya Reni, begitulah keseruan antusias masyarakat. Ribuan masyarakat memadati Stadion Pakansari Bogor, Jawa Barat, yang mana pihaknya akan selalu mendukung nanti jelang Asian Games 2025 yang nanti akan digelar di Thailand. Yang mana memang dengan untuk terkait strategi, Indonesia ini memasang dengan 3-4-3, yang mana memasukkan Dava, Dion Matrix maupun Kadek Arel, yang mana ini sangat sukses sekali oleh asuhan dari Indra Syafri, yang mana diharapkan mampu menguatkan mental maupun strategi. Dan memang kalau kita ketahui bersama, sebelum melakukan laga leg kedua ini, Indonesia telah melakukan latihan, dan ini terbukti Indonesia bisa mengimbangi timnas U23 Mali dengan kecepatan maupun strategi yang baik sekali. Demikian Reni, kembali ke Anda. Seru sekali sepertinya Indra, walaupun nggak menang tapi tetap mendukung timnas ya. Terima kasih Indra, selamat bertugas kembali dan selamat malam.